Halo, assalamualaikum. Video ini adalah sedikit cerita saya selepas tak lagi menggunakan iPhone XR. Ya, hidup tak berakhir gara-gara gak pakai iPhone lagi. Bahkan sebetulnya niatan menyudahi pemakaiannya sudah hadir sejak 2 bulan lalu. Ada beberapa hal yang membuat saya tak nyaman lagi dengannya. Tapi kalau kamu berpikir video ini adalah konten perundungan iPhone, kamu salah besar. 6 bulan memakai iPhone XR membuat saya mengerti mengapa banyak orang tak bisa berpaling dari smartphone Apple ini. Bahkan saya sendiri pun harus menguatkan diri agar tak kangen pakai iPhone lagi, apalagi iPhone 13 baru saja keluar. iPhone atau lebih tepatnya iOS bagi saya menawarkan simplicity, security, dan juga stability. Tapi di sisi lain ketinggalan dalam masalah flexibility. Makanya seringkali fitur baru iOS adalah fitur yang sudah cukup lama hadir di Android. Dan ini semua tentang pilihan ya, bukan mana yang lebih baik. Dan alasan terbesar bagi saya meninggalkan iPhone adalah saat pandemi begini, rasanya tak lagi nyaman menggunakannya di luar rumah. Saya yang taat prokes tak pernah lepas masker kan di muka umum, dan di antara mata-mata banyak orang harus sering menginput PIN di layar membuat saya sungguh merasa rapuh. Tidak, mohon jangan suruh saya membeli Apple Watch ya. Smartwatch saya saja kebanyakan hanya teronggok di laci saja. Di lain waktu, saat sinyal internet provider saya lemah, saya tak bisa menggunakan nomor kedua karena iPhone resmi semuanya single card slot. Bisa sih eSIM, tapi saya bukan pelanggan Smartfren. Dan untuk menjawab semua keluhan saya itu, saya berpindah hati ke Samsung Galaxy S21. S21 sebelumnya jadi smartphone pendamping untuk urusan pekerjaan. Sekarang digeser, S21 jadi smartphone utama dengan nomor pribadi saya dan semua akun perbankan, e-money, dan transportasi online saya login di sini. Sementara nomor kedua yang untuk pekerjaan, saya percayakan kepada Google Pixel 2 XL. Dua smartphone Android inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Galaxy S21 merupakan flagship seri Samsung yang saya pilih karena paling compact. Dan One UI juga sudah semakin menenggelamkan saya dalam kenyamanan. Dan sebagai pengguna Windows, fitur Your Phone Companion sangat memudahkan untuk memindahkan file tanpa harus mencolok-colok kabel ke smartphone saya. Oh ya, jika kamu memiliki Samsung Galaxy S21 dan masih terpasang screen protector bawaan, pikir 2 kali sebelum kamu menggantinya dengan tempered glass. Karena performa in-display fingerprint scanner-nya jauh menurun setelah menggunakan tempered glass, meskipun itu yang merek bagus sekalipun. Untunglah, saya kemudian menemukan screen protector tipis dengan wet installation yang mudah untuk dipasang ya, dan akhirnya setelah 2 hari, bubble-nya hilang semua. Yang jelas, keraguan saya tentang kapasitas baterai S21 yang hanya 4000 mAh sudah sirna. Smartphone ini selalu bisa diandalkan untuk penggunaan seharian. Meski memang tak bisa dibilang awet-awet banget, nampaknya Exynos 2100 dengan fabrikasi 5 nanometer did the tricks. Dalam beberapa fitur, S21 ini bisa menggantikan apa yang iPhone XR dulu punya, antara lain waterproof rating dan juga wireless charging. Dan bahkan yang iPhone R tak punya seperti always on display dan juga fast charging 25 watt. Yang tadi punya S21 adalah mute switch dan juga bodi kaca dengan frame metal tentu ya. Namun yang lebih penting bagi saya, Galaxy S21 punya yang dibutuhkan oleh kreator. Kameranya, lebih spesifiknya lagi video recordingnya usable banget saat sesekali saya bosan bikin konten di studio. Pro Video Mode-nya berkali-kali jadi andalan saat saya harus menguji mikrofon dari Bluetooth earphone. Dan merekam video panjang pun tak pernah membuatnya overheat. Bicara tentang suhu, smartphone ini pun aman saat sering saya gunakan bermain PUBG Mobile. Lagi-lagi, biasanya ini saya lakukan saat menguji Bluetooth earphone dan kali ini untuk cek latensinya. Hanya saja, saya baru ngeh kalau di Galaxy S21 ternyata tidak bisa setting grafisnya ke Ultra HD. Sedikit mengecewakan untuk ukuran flagship, walau sebetulnya semua pemain PUBG Mobile lebih memilih menurunkan grafis dan juga meninggikan frame rate saja. Beralih ke smartphone Android kedua saya, Google Pixel 2 XL. Dari komentar-komentar yang masuk di video unboxingnya, nampaknya memang device ini diproduksi oleh LG ya. Dan tak ada kata yang bisa menggambarkan kesan saya selain nostalgic. Saya berharap smartphone zaman sekarang bisa tampil seperti ini lagi. Tak harus memaksakan finishing glossy dengan berbagai permainan warna yang seringkali hilang terlupakan seiring terpasangnya casing buat proteksi. Dan tak harus memenuhi sisi depan dengan layar hingga memaksa menggunakan notch ya. Kemudian bezel atas bawah yang bisa diisi kamera depan dan loudspeaker juga menurut saya tak mengurangi kecantikannya kok. Device yang pertama kali dirilis 4 tahun lalu ini memang sudah tak mendapat support untuk update software lagi.
Kondisinya kini mentok di Android 11 dengan security update terakhir Oktober 2020. Namun di Pixel 2 XL ini jugalah saya mengerti apa nikmatnya menggunakan Android stock. Buat saya yang baru beralih dari iPhone, memakai OS pabrikan itu punya feels yang mirip dalam 3 hal tadi. Pertama, simplicity. Kita tak dipusingkan dengan fitur-fitur tambahan yang vendor berikan dan kadang tak kita perlukan. Dan security, di mana biasanya Pixel mendapat update security paling awal dan terasa lebih aman saja ya, bahwa data kita tidak sedang diprofiling oleh company lain selain Google tentunya. Dan stability, kita tahulah, more features mean more bug testing. Android stock nyaris selalu lebih stabil dibandingkan custom UI Android manapun. Tapi apakah device ini tidak terlalu berumur untuk digunakan saat ini? Yang saya kejar dari Pixel 2 XL ini memang nostalgianya sih. Untuk urusan build quality, smartphone ini masih berada di level yang sangat tinggi. Termasuk jika kita mau nilai hardware-nya semisal kualitas loudspeaker-nya. Masih top class bukan audio yang dihasilkan oleh device ini? Oke, sementara untuk kamera, Pixel punya Gcam yang jadi legenda ya. Dalam penilaian saya, di kondisi cahaya ideal masih sangat berkelas hasilnya, namun lain cerita untuk selfie dan juga foto dalam kondisi low lights. Nampaknya sensor-sensor image yang lebih baru bisa perform lebih baik. Tapi untuk merekam video outdoor, smartphone ini masih sangat handal. Silahkan dilihat ya. Hai, ini adalah contoh perekaman dengan kamera depan dari Google Pixel 2 XL. Kayak gini hasilnya, silahkan dicek juga audionya. Ini mikrofonnya nggak akan ketutup, karena mikrofonnya di atas sama di depan sih ya harusnya. Dan ini kita bisa pindah lensa buat ngezoom tanpa putusin videonya ya. Karena diputusin itu sakit, saya tahu rasanya. Papi mana mami? Nanti ada. Di mana? Baterai Pixel 2 XL memang hanya 3500 mAh, namun sama sekali tak jadi persoalan karena dengan pola pemakaian casual sebagai smartphone kedua, nyatanya sangat bisa diandalkan. Tanpa Wi-Fi, Pixel 2 XL masih sanggup bertahan menembus pergantian tanggal dengan screen on time yang tak sedikit antara 4-5 jam. Saat selalu terkoneksi ke Wi-Fi, bahkan mampu mencapai total 32 jam dengan screen on time sedikit kurang dari 4 jam. Buat yang tak tahu atau sudah lupa, Pixel 2 XL ini dimotori oleh Snapdragon 835 dengan RAM 4GB. Meski keluaran 4 tahun lalu, saat kita main PUBG Mobile, dia masih bisa dapat setting untuk Smooth Extreme atau HDR Ultra. Suhu saat dipakai bermain game 2 sesi hangat wajar ya, dan gameplay juga tak ada masalah selain karena screen protector saya yang terlalu pesat. Yang jadi persoalan buat saya adalah waktu pengisian daya yang terlalu lama. 3 jam untuk isi baterai 3500 mAh dari 10% hingga penuh dengan penambahan yang sangat lambat saat menjelang penuh itu memuakan. Ya, infonya Pixel 2 XL ini dibatasi menerima input 10 watt saja ya. Berat rasanya saat harus melepas Pixel 2 XL ini, rasanya ingin terus bersamanya gitu ya. Namun gelombang permintaan agar segera memajang ponsel ini di lapak sekanan saya meluluhkan pendirian saya. Apalagi saya sudah meminang Pixel lainnya. But yes, inilah saya pasca tak lagi menggunakan iPhone XR.
Life goes on, namun ada kekosongan yang saat ini saya berusaha isi dan juga lupakan, dan so far Pixel 2 XL does the job. Jadi semoga Pixel saya berikutnya bisa lebih dari ini ya. Penasaran Pixel apa? Tungguin aja deh ya, oke? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.